Halo semua, jumpa lagi di sini dengan Pak Guru Bahasa Indonesia. Di channel ini kita akan belajar berbagai macam hal tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Mari kita simak bersama-sama materi pembelajaran berikut ini. Pengertian teks cerpen. Sesuai dengan namanya, cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit sampai dengan 30 menit. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Fungsi cerpen, entah sudah berapa puluh ribu judul cerpen yang telah dikarang dan telah jutaan pula manusia yang membacanya, dari sejak zaman dulu hingga sekarang. Karya manusia yang satu ini terus-menerus dibaca dan diproduksi karena manfaatnya besar bagi kehidupan. Manfaat yang langsung dapat kita rasakan adalah bahwa cerpen memberikan hiburan atau rasa senang. Kita memperoleh kenikmatan batin dengan membaca cerpen. Dengan membacanya, seolah-olah kita menjalani kehidupan bersama tokoh-tokoh dalam cerpen itu. Ketika tokoh utamanya mengalami kesenangan, kita pun turut senang. Ketika mengalami kegetiran hidup, kita pun turut sedih ataupun kecewa. Selain itu, dengan membaca cerpen kita bisa belajar tentang kehidupan yang lebih bijak dalam menghadapi beragam peristiwa yang mungkin pula kita hadapi. Menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nilai kehidupan adalah sesuatu yang penting, berguna, atau bermanfaat bagi manusia. Nilai-nilai dalam cerpen sebagai berikut. A. Nilai-nilai agama berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalani aturan-aturan Tuhan. B. Nilai-nilai budaya berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. C. Nilai-nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia atau kemasyarakatan. D. Nilai-nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Unsur-unsur pembangun cerpen. Seperti halnya jenis teks lainnya, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya, dinamakan dengan unsur intrinsik yang meliputi tema, amanat, alur, penokohan, dan latar. A. Tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. B. Amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. C. Penokohan-penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. D. Alur. Merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. E. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. F. Gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Secara umum jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian berikut. 1. Pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran. 2. Menuju pada adanya konflik. Di sini terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula, ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. 5. Penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang